Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, dan ketika keluar rumah itu jangan lupa memakai masker. Kembali lagi bersama Ibu Rida Rahmi, pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, baca doa telah selesai. Nah, untuk video pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan hal tersebut, mari simak ya materi dari Ibu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penguatan ekonomi maritim? Nah, ini penjelasan dari ekonomi maritim ya, atau ekonomi kelautan. Nah, biasanya juga ekonomi maritim ini merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup contohnya transportasi laut, industri galangan, kapal dan perawatannya, pembangunannya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, perlu kalian ketahui ya, potensi ekonomi maritim Indonesia, karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, maka dia mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Nah, inilah 3 sektor terpenting dalam kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Disimak ya, yang pertama itu tentang sektor pelayaran. Nah, pengertiannya itu infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi nih ya, dalam kenyataannya saat ini, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Sama halnya dengan sektor perikanan. Nah, terhadap pendapatan nasional itu masih rendah. Tuh. Terus yang terakhir itu sektor pariwisata bahari. Nah, dalam kurun waktu kurang lebih 10 sampai 15 tahun terakhir ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hingga saat ini pariwisata Indonesia bahari belum berkembang dengan baik. Melihat strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, dilihat dalam menyambut ASEAN Connectivity. Nah, Indonesia ini menyiapkan kurang lebihnya 5 pelabuhan besar. Ini ada gambar-gambarnya ya, contohnya. Ini ada pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, ada pelabuhan Tanjung Priok, ada pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Perlu diketahui ya, agrikultural itu merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan apa? Biasanya bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk penguatan agrikultural di Indonesia bisa dibaca ya pengertiannya. Untuk potensi agrikultural di Indonesia dalam sektor pertanian, yaitu memiliki peranan signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Nah, ini salah satu contoh presentasi sektor pertanian di Indonesia bagi pendapatan nasional Indonesia. Nah, untuk pembangunan agrikultural atau pertanian di Indonesia mempunyai beberapa peranan penting ya. Ini ada salah satu poin yang utamanya di mana potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Inilah ada beberapa strategi pengembangan agrikultural di Indonesia. Bisa dibaca ya, ada 5 poin. Bagaimana dengan materinya cukup dapat dipahami ya dari penjelasan yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi seperti biasa. Coba kalian simpulkan atau analisis bagaimana keadaan ekonomi maritim dan agrikultural khususnya di Indonesia. Bisa ya? Cukup dapat dipahami. Nah, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.